menjawab Mr. Fik 1990 yang berkata, "Saya Islam, sayang Nabi Isa atau Yesus dan ikuti pelajarannya." Sebelumnya, mari kita menonton video singkat berikut ini. Saya Islam dan saya sayang Nabi Isa atau Yesus, saya ikuti pelajarannya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Isa dan Yesus itu adalah dua sosok yang berbeda. Isa sangat berbeda dengan Yesus dan pastinya Yesus lebih berbeda dengan Isa. Jadi tidak perlu disama-samakan karena memang tidak ada yang perlu disamakan karena memang mereka berbeda dan tidak perlu untuk disamakan. Baik, saudara dikasihi Tuhan, ada beberapa yang menjadi respon dan tanggapan saya dari komentar yang dituliskan oleh saudara kita Mr. Fik 1990, di mana isi komentar lengkapnya sebagai berikut. Saya Islam dan saya sayang Nabi Isa atau Yesus. Saya ikuti pelajarannya. Pertama, bagi kami orang-orang Kristen, bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab, Yesus memang Nabi, tetapi bukan hanya Nabi. Yesus itu memiliki gelar, jabatan, dan sebutan yang begitu banyak dalam Alkitab. Di antaranya, anak manusia, anak Allah, firman, Alfa dan Omega, Tuhan, Nabi, Rasul, utusan, Raja, dan lain sebagainya. Kedua, saudara kita Mr. Fik 1990 berkata begini, saya Islam dan saya sayang Nabi Isa atau Yesus. Saya ingin tegaskan, barangkali dari segi etimologi, pengertian dan pemahaman antara Isa dengan Yesus itu bisa sama. Satu bahasa Arab dan satu lagi bahasa Yunani. Tetapi Isa dan Yesus adalah dua sosok yang jelas-jelas berbeda, bahkan sangat berbeda. Menyamakan sosok atau pribadi Isa dengan Yesus itu akan semakin menunjukkan suatu pengertian dan pemahaman yang tidak tepat, tidak benar, alias salah dan keliru. Arti nama boleh sama, tetapi sosok atau pribadinya pasti berbeda. Saudara dikasihi Tuhan, saya setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh saudara kita dari Kristen, di mana beliau berkata, Isa dan Yesus adalah dua sosok yang berbeda, sangat berbeda. Yesus berbeda dengan Isa, Isa berbeda dengan Yesus, tidak perlu disama-samakan karena memang berbeda. Pertanyaannya, kenapa berbeda? Paling tidak saya menemukan 3 poin penting. 1. Isa itu menurut informasi saudara-saudara kita Muslim lahir di bawah pohon korma. Sedangkan Yesus menurut fakta dan data Alkitab lahir di kandang hewan di sebuah palungan di Betlehem. Itu jelas terlihat dari Lukas 2 ayat 6 sampai 7
11 sampai 12 dan 16. Bisa saudara-saudaraku dari luar kekristenan membaca ayat-ayat tersebut. 2. Ibu Isa berbeda dengan ibu Yesus. Ibu Isa adalah Maryam. Makanya sering disebut dengan Isa bin Maryam atau putra Maryam. Informasi dari saudara-saudara kita non-Kristen, Isa putra Maryam, yang notabene Maryam di sini adalah saudara Harun dan Musa, putri Imron. Sedangkan Yesus itu anak Maria. Jarak antara Maryam yang adalah ibu dari Isa ada kurang lebih 1500 tahun dengan Maria ibu Yesus. Maryam itu memiliki saudara Musa dan Harun. Ayahnya Imron dari suku Lewi. Sedangkan Maria ibu Yesus termasuk juga Yusuf dari suku Yehuda. Jadi sudah pasti silsilah seperti ini menunjukkan sekalipun artinya sama, ada dalam bahasa Yunani, ada dalam bahasa Arab, tetapi sosok pribadinya jelas-jelas berbeda. Yang ketiga, informasi dari saudara-saudara kita non-Kristen, Isa tidak mati disalibkan, melainkan seorang yang diserupakan dengan dia. Sedangkan Yesus dalam konteks kekristenan, menurut fakta-fakta Alkitab, baik itu dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, termasuk juga surat-surat para rasul seperti Petrus dan Paulus, jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar mati dengan cara disalibkan, benar-benar dikuburkan, dan benar-benar bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi saudara dikasihi Tuhan, baik itu menurut fakta-fakta Alkitab atau kitab suci, dan juga fakta-fakta historis atau sejarah, jelas menunjukkan, membuktikan secara pasti dan tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, Yesus itu benar-benar mati dengan cara disalibkan. Yang berikutnya, ajaran yang dibawa oleh Yesus sekaligus menjadi perintah eksplisit, jelas terang benderang di dalam Alkitab. Ada dua hal. Pertama, membaptis orang-orang yang percaya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang kedua, mengadakan perjamuan kudus untuk memperingati karya penebusan pengorbanan Kristus di kayu salib. Pertanyaan saya, apakah Isa di luar kekristenan mengajarkan kedua hal yang menjadi perintah eksplisit dari Yesus, yaitu adanya baptisan dan adanya perjamuan kudus? Kalau tidak ada, berarti antara Isa dengan Yesus itu, sekalipun secara etimologi memiliki arti dan makna yang sama, tetapi sosok pribadinya jelas adalah dua pribadi yang berbeda. Kiranya ulasan praktis ini dapat mencerahkan kita semua. Amin.